Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hasan Agwar dari kelas FISIP 5A NIM 213410024. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang analisis komunikasi politik, yakni berita analisis komunikasi politik yang terbaru dan terhangat kali ini. Dan saya akan membahas tentang dari ketiga capres pemilu 2024 mendatang. Langsung saja saya jelaskan, yakni media sosial dinilai menjadi senjata yang ampuh untuk menggait pemilih muda pemilu 2024 pada mendatang. Karena media sosial saat ini banyak digandrungi oleh semua kalangan, khususnya pemilih pemula. Bahkan sejumlah tokoh dan politisi cukup aktif menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi, dan masyarakat juga. Jika politisi ingin menggait pemilih pemula mayoritas berasal dari generasi milenial dan generasi Z, maka pendekatan lewat media sosial harus dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. 27,7% penduduk Indonesia adalah generasi Z dan 25,9% adalah generasi milenial yang totalnya mencapai 270,2 juta penduduk. Capres dan cawapres melakukan strategi modern, terkini maupun konvensional. Konvensional tersebut adalah melalui darat untuk mengambil suara kalangan-kalangan nasional, kalangan-kalangan tradisional, kalangan lama. Jika pendekatan ke generasi Z, pendekatan melalui udara, contohnya melalui media massa, khususnya media sosial. Oleh karena itu, capres maupun cawapres mengaktifkan kanal-kanal media itu untuk membangun dan mendapatkan simpati dari kalangan milenial, mempublish prestasinya, kinerjanya selama ini, dan lain-lain lewat kanal media sosial tersebut. Media sosial dapat memberikan dampak pengaruh positif elektabilitas dalam membangun citra capres dan cawapres. Namun selain lewat media sosial, capres dan cawapres juga bisa menempuh secara tradisional untuk menggait pemilih, khususnya pemilih generasi lebih tua. Membangun pencitraan bisa melalui darat dan bisa melalui udara. Selama ini yang dilakukan oleh capres dan cawapres membangun pencitraan, melakukan tebar pesona melalui udara, itu bisa melalui media, lalu bisa juga bertemu langsung dengan cara membagikan sembako kepada masyarakat. Salah satunya seperti yang telah saya analisa, apapun bentuknya komunikasi politik capres dan cawapres, tentu jembatannya pasti melalui media massa. Dan dari ketiga cawapres, yakni yang pertama menurut Ganjar Pranowo adalah strategi yang pertama adalah melaksanakan kampanye dengan cara yang elegan. Satu, dengan cara elegan diucapkan saat deklarasi nasional. Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 3 Juni 2023. Cara kedua adalah tidak akan membawa isu agama, suku, ras, dan antar golongan atau sara dalam kampanye untuk mempengaruhi pilihan politik
Adapun ketiga adalah dengan komunikasi yang intens. Ganjar mengungkapkan komunikasi yang baik adalah kunci agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Untuk itu, beliau mengajak suatu elemen masyarakat dapat menghormati satu sama lain. Dan yang kedua, dari Pak Prabowo. Pada saat ini Prabowo berubah dalam komunikasi politiknya. Beberapa persepsi mengatakan gaya komunikasi politik beliau terkesan lebih merakyat. Selama yang kita tahu, beliau adalah sosok yang tegas dan berwibawa, padahal masyarakat lebih dominan memilih capres yang memiliki jiwa merakyat. Dan yang ketiga, dari sebelumnya untuk Anies Baswedan, tidak jauh penjelasan sebelumnya bahwasannya mayoritas elit politik pasti sudah menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Tren dalam membranding untuk lebih mengenalkan dirinya ke masyarakat adalah sudah sering dilakukan hal yang sama dilakukan oleh Anies. Beliau juga menggunakan media sosial sebagai medianya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang merefleksikan dirinya sebagai salah satu elit politik. Hingga saat ini, Instagram menjadi salah satu andalan Anies Baswedan dalam melakukan hal tersebut. Terima kasih. Sekian pembahasan analisis politik komunikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.